Sejarah pernah memunculkan pemimpin-pemimpin otoriter dan berwatak sadis di abad ke-20. Tokoh-tokoh sadis pada periode tersebut termasuklah Hitler, Stalin, dan Mao Zedong. Dimulai dari tokoh yang paling diingat karena kekejaman dan kumis kotaknya, yaitu Adolf Hitler. Salah satu kekejamannya adalah selain kerja paksa dan eksekusi massal, beberapa orang Yahudi di Auschwitz menjadi sasaran sebagai subjek eksperimen medis mengerikan yang dilakukan oleh ahli eugenika Joseph Mengele, yang dikenal sebagai malaikat maut. Eksperimen Mengele berfokus pada anak kembar dan memaparkan 3.000 tahanan anak pada penyakit cacat dan penyiksaan dengan kedok penelitian medis. Meskipun Nazi juga memenjarakan dan membunuh umat Katolik, homoseksual, pembangkang politik, dan orang cacat, terutama mereka menargetkan orang Yahudi. Sekitar 6 juta di antaranya dibunuh di Eropa yang diduduki Jerman pada akhir perang. Beralih ke pemimpin lain yang sama kejamnya, yaitu pemimpin komunis Soviet Joseph Stalin. Ia mendirikan kamp konsentrasi yang dikenal sebagai Gulag. Total 4 juta orang dipaksa untuk bekerja paksa di dalamnya. Banyak mayat bergelimpangan akibat kelaparan dan beberapa di antaranya tewas karena ditembak. Korban-korban ini seringkali adalah orang yang dianggap anti-komunisme seperti tuan tanah, tengkulak, anggota oposisi politik, petinggi partai, dan pada dasarnya seluruh lapisan masyarakat. Ada cerita tentang bagaimana Stalin mengidentifikasi koleganya yang mungkin akan mengkhianatinya. Gumbrich dalam bukunya yang berjudul Sejarah bagi Pembaca Muda memberikan keterangan bahwa saat mencurigai seseorang yang diduga merencanakan pengkhianatan, Stalin tidak langsung membunuh orang tersebut. Sebaliknya, ia akan mengajaknya menonton pertunjukan teater hanya untuk mengamati reaksi ekspresi ketakutan pada wajah orang tersebut. Konon, Stalin sangat menikmati ekspresi ketakutan yang ditunjukkan oleh musuh-musuh politiknya. Banyak rival politiknya dieliminasi pada tahun 1930-an dalam apa yang dikenal sebagai pembersihan besar. Sudah banyak yang mengetahui kecenderungan Stalin untuk membunuh manusia dan ia pernah ditanya, "Kapan Anda akan berhenti membunuh?" Ia hanya menjawab, "Selama masih ada manusia, saya akan terus membunuh." Karena manusia adalah akar dari masalah. Di mana ada manusia, di sana ada masalah. Tanpa manusia, tidak ada masalah. Mao Zedong, pemimpin komunis Cina, juga tak kalah dalam deretan pemimpin sadis. Chung Chang dalam bukunya berjudul Mao's Biography mencatat bahwa jutaan rakyat Cina tewas akibat program yang diterapkan oleh Mao Zedong, yaitu Great Leap Forward atau lompatan besar ke depan. Dalam kebijakan ini, rakyat dipaksa untuk membangun industri tanpa cukup persediaan makanan. Kebijakan ini mengakibatkan kelaparan dan penyebaran penyakit kolera. Dalam 1 tahun saja, tercatat kematian sebanyak 22 juta orang karena kelaparan yang disebabkan oleh kebijakan Great Leap Forward ini. Kebijakan ini berlangsung selama 4 tahun dan mengakibatkan total kematian hingga 38 juta orang. Lantas mengapa orang dengan gangguan jiwa dapat menjadi pemimpin? Munculnya Hitler, Stalin, Mao Zedong mungkin menimbulkan beberapa pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa ada manusia yang begitu kejam? Mengapa manusia sekejam itu dapat menjadi pemimpin? Mengapa begitu banyak manusia yang patuh dan tunduk di hadapan satu individu? Seperti yang kita tahu, tokoh-tokoh ini tidak bekerja sendirian. Mereka dibantu oleh instrumen politik untuk mencapai tujuan mereka. Dengan kata lain, banyak orang yang terlibat dalam melaksanakan instruksi mereka, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut salah. Yang lebih aneh lagi, para bawahan ini tidak melakukan protes sedikit pun terhadap perbuatan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini mendapatkan jawabannya setelah saya membaca buku Perang Dalam Diri Manusia, karya Erich Fromm. Erich Fromm membagi manusia menjadi 2 tipe, yaitu yang berhasrat seperti serigala yang selalu ingin menyerang sesamanya, dan manusia yang memiliki sifat seperti domba, tunduk dan patuh terhadap segala perintah. Inilah yang terjadi ketika manusia yang berhasrat serigala menduduki posisi kekuasaan dan memimpin suatu masyarakat. Mereka merubah orang-orang yang tunduk tersebut menjadi mesin pembunuh yang menjalankan segala perintah. Serigala ingin membunuh, domba ingin patuh. Maka serigala menyuruh domba untuk membunuh, menghabisi, dan domba melakukannya bukan karena mereka menyukai perbuatan ini, tetapi karena mereka ingin patuh. Para pembunuh harus membuat cerita palsu atau propaganda agar tindakan mereka tampak sebagai upaya melindungi diri dari musuh. Hitler mempropagandakan Yahudi sebagai ancaman bagi bangsa Jerman.
Mao, Stalin, dan Pol Pot mempropagandakan bahwa kapitalisme adalah musuh dan penyebab kemiskinan di negara mereka. Tentang karakter pemimpin-pemimpin kejam ini, Erich Fromm menggolongkan mereka sebagai nekrofilis. Orang-orang ini memiliki cinta mendalam pada kematian dan merasa hidup hanya ketika mereka melihat hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Mereka merasakan kenikmatan yang dalam saat membunuh atau menyiksa, dan dorongan untuk menghancurkan orang lain sangat dominan dalam naluri mereka. Membunuh bagi nekrofilis adalah sesuatu yang menarik dan manis. Erich Fromm menyatakan bahwa orang-orang dengan dorongan untuk membunuh adalah orang yang gagal mencintai kehidupan. Mereka lebih suka melihat kehidupan hancur daripada tumbuh. Para nekrofilis sangat terobsesi dengan ketertiban dan kepastian, sedangkan kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Oleh karena itu, mereka sangat takut pada kehidupan dan reaksinya adalah dengan membunuh untuk mengubah kehidupan menjadi sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Mereka juga cenderung melihat makhluk hidup sebagai objek mati. Nekrofilis kesulitan memandang orang lain sebagai makhluk yang memiliki perasaan, dan mereka kesulitan melihat orang lain sebagai manusia. Erich Fromm menyebut nekrofilis sebagai penyimpangan karakter manusia yang paling berbahaya. Mereka tidak mencintai kehidupan, tetapi mencintai kematian. Kisah kekejaman Hitler, Stalin, dan Mao Zedong memberi kita pelajaran berharga tentang bahaya kekuasaan yang jatuh ke tangan individu yang salah, yang mencintai kematian lebih dari kehidupan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sikap kritis dan tanggung jawab individu terhadap tindakan-tindakan yang pemimpin kita lakukan. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan konten ini. Semoga informasi dan pemahaman yang telah kita bahas dapat memberikan wawasan baru dan memotivasi kita untuk terus belajar dan berkembang bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini agar kita bisa terus berinteraksi dan berbagi pandangan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah belajar dan berbuat baik. Terima kasih banyak atas dukungannya.